Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A sampai F. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Kita memasuki modul yang kedua tentang sistem organisasi kehidupan. Masih bersama Ibu Sri Irwati. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup tersusun atas sistem organ. Kemudian sistem organ terdiri dari beberapa organ. Kemudian organ tersebut tersusun atas jaringan-jaringan dan penyusul jaringan adalah sel. Di dalam sistem organ bisa kita lihat di dalam struktur tubuh makhluk hidup adanya sistem pencernaan, ada sistem pernapasan dan lain-lain. Untuk organ dalam makhluk hidup, misalnya pada tumbuhan, ada organ yang dinamakan akar, batang, daun, buah, dan bunga. Penyusun organ tersebut terdapat beberapa jaringan. Ada jaringan epitel pada tumbuhan, ada jaringan floem, ada jaringan xilem, jaringan epidermis, dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal ini nanti kita akan pelajari dalam materi sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dimulai dari tingkat paling kecil yaitu sel. Sel adalah bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian sel-sel yang berkumpul ini disebut dengan jaringan. Sehingga jaringan bisa kita artikan yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan ini akan berkaitan satu dengan yang lain membentuk sebuah organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja disebut dengan sistem organ. Kemudian, kumpulan sistem organ ini dapat membentuk sebuah organisme. Organisme seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel merupakan unit terkecil setiap kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme dibagi menjadi organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Organisme uniseluler adalah organisme yang hanya terdiri dari satu sel. Organisme uniseluler ini dapat hidup baik secara individu atau berupa koloni. Koloni itu adalah kelompok. Organisme uniseluler dianggap lebih primitif atau dianggap lebih sederhana daripada organisme multiseluler karena kompleksitasnya yang lebih rendah. Organisme uniseluler berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contoh organisme uniseluler ini adalah Euglena, Paramecium, dan amoeba. Ya. Jadi uniseluler ini adalah organisme yang terdiri dari satu sel. Ya. Uni itu satu. Ini hewan-hewan bersel satu. Sementara itu organisme multiseluler. Ya, di sini dikatakan multi. Multi itu adalah banyak. Ya, jadi organisme multiseluler adalah organisme yang tubuhnya tersusun oleh banyak sel. Contoh organisme multiseluler adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tumbuhan tingkat tinggi dalam suatu padang rumput di sini ada sebuah ekosistem ya, kita
kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya tentang ekosistem. Di sini ada ekosistem hutan atau ekosistem padang rumput. Di sini ada pohon, ada rumput, ada alang-alang, kemudian ada juga hewan-hewan yang berada di situ. Misalnya ada rusa, ada harimau dan sebagainya. Nah, satu organisme makhluk hidup ini, ya, jadi atau satu hewan ini disebut sebagai organisme. Nah, organisme ini bisa hidup karena apa? Adanya sistem organ. Ya. Di dalam tubuh seekor harimau ini ada sistem organ ya, ada sistem organ pernapasan, ada sistem organ pencernaan ya. Di sini bisa kita lihat sistem organ pencernaan dari harimau ini dimulai dari mulut, kemudian menuju lambung, menuju usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir anus. Kemudian organ pencernaan dari harimau ini bisa kita lihat di sini ada level organ atau masing-masing organ atau organ level. Di sini ada lambung, kemudian bisa kita gambarkan lagi ada hatinya, ada jantungnya, itu adalah masing-masing organ atau organ level. Kemudian organ level ini tersusun atas jaringan-jaringan yang sama yang saling bekerja sama membentuk sebuah organ. Nah, jaringan-jaringan ini tersusun oleh sel-sel ya, sel-sel yang membentuk sebuah jaringan. Sel-sel yang sama membentuk jaringan, kemudian membentuk organ level, membentuk sistem organ dan organisme. Kemudian contoh dari organisme multiseluler tadi, ya di sini kita lihat contoh hewan bersel satu. Di sini ada Paramecium. Ini bentuknya seperti ini. Kalian nanti bisa lihat di Google ya. Kalian bisa panggil organisme uniseluler Paramecium dengan berbagai macam gambaran seperti ini. Mirip seperti sebuah sepatu ya. Nah, di sini Paramecium ini dia bisa bergerak menggunakan rambut-rambut getar yang ada di luar tubuhnya yang disebut dengan silia. Ya. Jadi silia adalah rambut getar sebagai alat geraknya. Kemudian contoh yang lain dari hewan bersel satu atau organisme bersel satu ini adalah amuba. Amuba dalam pergerakannya, alat geraknya menggunakan pseudopodia atau pseudopod ya. Ini adalah kaki semu. Kaki semu ini yang dia digunakan untuk bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah hewan bersel satu atau organisme bersel satu adalah Euglena. Ya, Euglena mempunyai alat gerak yang disebut flagellum atau flagella. Ya. Jadi alat gerak yang berbentuk seperti cambuk. Selanjutnya, struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Berdasarkan strukturnya sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibanding sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak dengan protoplasma. Sel prokariotik hanya terdapat pada kingdom Monera yang meliputi semua bakteri. Sementara itu, sel eukariotik memiliki inti sel yang diselubungi oleh membran inti. Sel eukariotik ini terdapat pada kingdom Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Ya.
Beberapa kingdom-kingdom ini kita sudah pelajari kemarin pada semester 1 ya. Nanti bisa kalian ingat lagi modul pembelajaran pada semester 1 di rumah. Kalian bisa buka-buka lagi, jangan sampai modul kalian sudah tercecer-cecer ya. Itu masih tetap kita gunakan. Di samping kalian bisa membuka materi dari buku-buku yang lain atau bisa dari internet. Ciri-ciri sel prokariotik sebagai berikut. Struktur sel prokariotik lebih sederhana dibanding dengan struktur sel eukariotik. Sel prokariotik hanya terdapat pada kingdom Monera, pada organisme satu sel yang meliputi semua jenis bakteri. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Kemudian sitoplasma sel prokariotik tidak mengandung sitoskeleton atau kerangka sel. Kemudian sel prokariotik terdapat pada organisme uniseluler atau terdapat pada organisme satu sel. Ya. Ini adalah gambar dari struktur sel prokariotik. Ya. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Ada rambut getar, ya. Ada yang disebut sebagai silia, ya. Kemudian ada ribosom, ada membran plasma, dinding sel, kemudian kapsul, kemudian ada struktur DNA nukleus ya. Nukleid yang tidak dibungkus membran. Dan di sini ada alat geraknya sebagai flagella ya, atau flagellum. Nah, di sini adalah struktur ya, atau gambaran dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Ini gambaran dari beberapa bagian ya, sel hewan. Di bagian paling luar ini dia memiliki membran ya, memiliki membran inti, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel ya. Paling luar dinding sel, kemudian mempunyai membran inti ya, kemudian memiliki retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, dan nukleus. Nukleus adalah inti sel yang terdapat di tengah. Ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Nanti kita akan lihat apa saja yang bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau kita bisa lihat sekilas di sini adanya apa? Kloroplasma ya, kloroplasma pada sel tumbuhan. Untuk lebih lengkapnya kita masuk ke penjelasan. Sejarah penemuan sel, ya, istilah pertama kali sel ditemukan oleh Robert Hooke, ilmuwan Inggris pada tahun 1665, yang berarti ruang kosong. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus Quercus suber. Dalam pengamatan ini ditemukan ruang-ruang kosong yang dinamakan dengan sel. Ya, istilah sel pertama kali berasal dari kata selula yang berarti ruang-ruang kecil. Kemudian ada Theodora Schwann pada tahun 1810 sampai 1882, pakar zoologi dari Jerman meneliti sel hewan. Sedangkan Matthias Schleiden pada tahun 1804 sampai 1881, seorang pakar botani. Botani itu tumbuhan ya, kalau zoo itu adalah pakar hewan ya. Jadi Matthias Schleiden ini pakar botani yang meneliti tentang sel tumbuhan. Selanjutnya Robert Brown pada tahun 1831, seorang biolog Skotlandia menemukan benda kecil yang melayang-layang dalam protoplasma. Nah, benda kecil inilah
yang dinamakan dengan inti atau nukleus. Ya, jadi sel itu sudah dipelajari oleh para pakar-pakar ilmuwan sudah beribu tahun yang lalu ya, pada tahun 1800-an. Kita yang hidup pada generasi tahun ini ya kita tinggal melanjutkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita terima saat ini, kita tinggal melanjutkan. Selanjutnya, senyawa pembentuk sel ya terdiri atas senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik terdiri atas air. Air memiliki lambang H2O, berperan sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel, sebagai pelarut unsur dan senyawa kimia lainnya, serta sangat berperan dalam transportasi zat. Yang kedua, garam-garam mineral. Ion positif dan negatif berfungsi mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa di dalam sel. Kemudian senyawa pembentuk sel, terdapat pula gas yang meliputi beberapa jenis gas yang terlibat dalam aktivitas sel seperti karbon dioksida, oksigen, dan amonia. Sedangkan senyawa organik penyusun sel di sini terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, mari kita lihat bagian-bagian dari sel ya. Pada gambar di awal tadi kita lihat dinding sel ya. Dinding sel adalah dinding paling luar ya. Terdapat pada sel tumbuhan dan terletak di bagian luar sel. Dinding sel merupakan struktur yang kaku dan kuat sehingga berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan dan berfungsi untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan. Kemudian ada membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang membungkus sel dan berfungsi mengontrol bagian-bagian atau bahan-bahan yang keluar masuk sel serta melindungi sitoplasma. Membran sel terdiri atas dua lapisan yang tersusun oleh senyawa lipoprotein atau senyawa lemak dan protein sehingga bersifat lentur. Membran sel membantu menjaga keseimbangan zat kimia di dalam dan di luar sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu dan menahan zat-zat lain. Sitoplasma. Bagian sel yang berikutnya adalah sitoplasma, merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia seperti proses perombakan bahan makanan untuk menghasilkan energi dan pembentukan protein. Kemudian organel-organel sel di sini terdiri atas nukleus atau inti sel yang berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh proses hidup termasuk perbanyakan sel, pertumbuhan sel, dan respirasi sel. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE yang merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sel sampai ke membran sel. Ada dua buah macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki bintik-bintik di permukaannya yang disebut sebagai ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan RE halus berfungsi sebagai tempat sintesis lemak. Kemudian sebagai metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, dan transportasi molekul. Kemudian ribosom ini banyak tersebar di dalam sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi ya, yang merupakan organel yang berbentuk seperti kantong yang dibungkus membran. Badan Golgi berfungsi
sebagai tempat sintesis polisakarida, membentuk membran sel, membentuk kuning telur pada sel telur, dan membentuk lisosom. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria disebut sebagai the powerhouse of cell, ya. Karena apa? Di sini merupakan tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Ya, juga digunakan sebagai tempat pemecahan molekul makanan sehingga dihasilkan energi. Kemudian ada vakuola. Vakuola merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, ya. Vakuola hanya terdapat pada tumbuhan, yang merupakan rongga di dalam sel yang berperan menyimpan berbagai zat, misalnya air, zat makanan, atau zat sisa. Kemudian dalam tumbuhan terdapat kloroplas, ya. Kloroplas merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, ya. Berfungsi sebagai penangkap energi cahaya yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Kemudian lisosom adalah vesikel yang terbentuk dari badan Golgi yang mengandung enzim hidrolitik yang berperan dalam proses pencernaan. Kemudian ada sentriol. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan, merupakan perkembangan dari sentrosom. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang strukturnya berbentuk bintang. Ya. Ini adalah gambaran sebuah sel, ya. Di luar sel, kemudian dan di dalam sel. Di sini ada bagian-bagian. Di sini ada protein, ya. Ada transportasi protein, ada karbohidrat, dan ada fosfolipid. Kemudian ini adalah gambar dari sentriol, ya. Struktur sentriol. Tadi sudah dijelaskan apa itu sentriol. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa mendalami lagi materi di dalam modul yang sudah Ibu buat. Kalian bisa menambah referensi atau wacana dari materi kita sistem organisasi kehidupan. Ini adalah gambar dari struktur badan Golgi. Kemudian ini adalah mitokondria. Nah, banyak sekali di internet kalau kita bisa melihat bagian-bagian secara lebih jelas. Ya, demikian materi pertama yang bisa Ibu berikan. Silahkan dipelajari kembali. Yang mau tanya silahkan bertanya, boleh lewat WA ke nomornya Ibu Guru. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.